Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farian Francisca dari program studi Agribisnis B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjalankan atau mm, melakukan proses pengganti kuis, yaitu dengan membuat video tentang salah satunya tentang saya mengambil ciri dan tanda keimanan. Di sini saya akan menjabarkan semua materi yang telah saya cari. Uh, Sebelum kalian melihatnya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilma Karim Francisca. Di sini saya akan memulai kajian yang berjudul Ciri dan Tanda Keimanan. Di sini saya akan memberikan kajian tersebut kepada adik saya yang bernama Saya Fitri Novasari. Tidak perlu lama-lama, saya akan menjabarkan semua kajian yang telah saya cari di situs yang saya searching di Google. Saya mendapatkan 10 tanda keimanan, yaitu yang pertama, kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya kita harus menjauhkan segala larangannya, dan kita tidak boleh melanggar perintah yang sudah Allah berikan dan menaati segala perintahnya. Yang kedua, khusyuk saat melaksanakan sholat. Nah, itu maksudnya itu kita tidak boleh main-main saat menjalankan sholat dan tidak boleh memikirkan hal lain. Pokoknya tidak boleh memikirkan hal lain pada saat kita sholat. Kita harus khusyuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Nah, pas ini kita di masa-masa saat pandemi COVID-19 ini, kita harus memanfaatkan waktu, dan kita juga dianjurkan untuk tidak kemana-mana atau di rumah saja. Kita juga keluar untuk hal-hal yang penting. Kalau yang tidak penting kita tidak boleh keluar. Kalau kita mau keluar juga kita harus menggunakan masker. Nah, kita tidak boleh membuang waktu yang sia-sia. Kita harus memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif. Nah, yang keempat, senang mendengarkan bacaan ayat atau Al-Quran. Nah, ini pada saat kita di rumah itu, daripada kita nggak ngapa-ngapain, mending kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan lebih mendekatkan diri lagi kepada yang di atas. Nah, yang kelima, menunaikan zakat. Nah, apalagi ini di bulan puasa ya, walaupun kita tidak punya rezeki yang banyak, tapi seenggaknya kita memberikan sedikit rezeki yang kita punya untuk orang-orang yang tidak mampu. Tidak banyak, yang penting kita ikhlas. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, itu tawakal. Kita harus selalu tawakal dalam hal apapun, baik itu dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Itu selanjutnya sabar. Sabar ini maksudnya kita harus sabar dalam hal apapun, dalam segala apapun. Apalagi di masa-masa pandemi ini kan, kita harus selalu sabar, jangan terlalu percaya omongan orang lain. Kita harus sabar dalam menjalankan situasi seperti ini. Siapa sih yang mau kita dalam keadaan seperti ini, ya kan? Pokoknya kita harus selalu sabar. Sabar juga itu sabar dalam keinginan. Misalnya kita mau beli HP baru tuh ya, cuman orang tua kita belum punya uang. Kita jangan selalu menuntut mereka, mungkin mereka belum ada rezekinya untuk membelikan kita HP. Jadi kita harus selalu sabar. Yang terakhir yaitu selalu bersyukur. Nah, kita harus selalu banyak-banyak bersyukur pada saat pandemi COVID-19 ini. Di luar sana masih banyak yang menghadapi COVID-19 ini, seperti ODP, orang dalam pemantauan. Itu dia tuh harus isolasi di rumah, sedangkan kita yang sehat kayak gini nih, kita harus bersyukur. Pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur dalam hal apapun. Kita punya badan seperti ini, kita bersyukur. Kita punya uang segini, kita harus bersyukur. Di bawah kita tuh masih banyak yang lebih susah atau sulit dari kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita pokoknya harus selalu bersyukur. Syukur alhamdulillah kita diberikan keadaan seperti ini.
Dan siapa sih yang mau ini apa namanya COVID-19 ini terjadi, ya kan? Pokoknya kita selalu bersyukur, pasti selalu ada hal negatif dan positifnya. Kita ambil hal yang positifnya saja. Menurut kamu sendiri ada pertanyaan nggak, Dek, tentang kajian yang telah saya bawakan tadi? Ada. Yang pertama itu pasti ya, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini sih? Gini ya, cara kita meningkatkan keimanan kan, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak apa namanya membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, berzikir, istiqomah tentunya. Nah, dari adanya virus ini kan pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya kan. Nah, apa sisi negatif dan sisi positifnya itu? Iya, pastinya selalu ada ya. Segala hal itu pasti selalu ada sisi negatif dan positifnya. Nah, kalau di pandemi saat ini sisi positifnya, kita kita jadi lebih dekat kepada keluarga kita yang tadinya kita nggak ada waktu dengan mereka. Nah, kita melakukan segala hal dengan cuci tangan yang tadinya kita makan-makan aja. Jadi kalau ada virus, jadi semenjak ada virus ini kita jadi takut kan. Jadi apa-apa apa-apa habis melakukan segala sesuatu atau segala hal kita harus cuci tangan. Nah, itu sih hal positifnya. Ya kita hal positif lainnya tuh juga kita tidak banyak membuang waktu yang sia-sia di luar sana. Sekarang kan kita uh, harus menaati PSBB yang telah ditetapkan, yaitu kita tidak boleh kemana-mana, kita harus di rumah aja. Nah, kalau sisi negatifnya itu sebenarnya banyak ya, tapi ini sedikit saja saya contohkan. Sisi negatifnya yaitu kita itu kan kita di rumah saja. Nah, di rumah saja, jadi kita melakukan pekerjaan, jadi kita tidak melakukan pekerjaan kan yang tadinya kerja di luar. Nah, itu apa namanya sistem ekonomi kita tuh jadi turun. Nah, iya, melemah pokoknya. Sistem ekonomi negara Indonesia ini juga sangat turun. Nah, tapi Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita telah memberikan kita subsidi gitu. Nah, subsidi berupa ya bahan-bahan pokok kita selama di rumah, iya, potongan listrik, pokoknya hal-hal yang tidak memperbolehkan kita keluar rumah. Nah, itu sisi negatifnya yaitu tadi ya penurunan ekonomi. Apa namanya ya, kita tuh jadi apa-apa tuh jadi susah mau melakukan hal-hal penting gitu yang biasanya ini rantai mata pencarian kita di luar kan. Jadi kita harus menaati pandemik yang menaati aturan pada saat pandemik ini gitu. Nah, sekarang ini kan sedang diberlakukan aturan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Nah, dilarang pulang kampung, dilarang mudik. Nah, itu efektif nggak sih dalam menangani virus ini agar rantai penularannya tidak menyebar luas? Ya menurut saya sendiri sih ya, menurut kakak sendiri itu sangat-sangat efektif biar rantai penyebaran di Indonesia itu tidak meluas. Penyebaran virusnya ini kan, kalau misalnya diperbolehkan kita pulang kampung, orang-orang yang di Jakarta sana pasti banyak yang tertular, terus dia pulang kampung. Nah, kampung dia itu sendiri pasti bakal terkena wabah virus tersebut. Ya sebenarnya bisa sih pulang, cuman misalnya kan kamu pulang dari Jakarta, nah itu kamu tidak diperbolehkan langsung pulang ke rumah, tidak. Kamu tuh harus diisolasi di sebuah tempat yang memang sudah ditetapkan untuk pasien, ya bukan pasien, orang yang baru pulang dari luar kota gitu. Nah, selanjutnya itu apa contoh beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita contohnya itu kan beriman kepada hari akhir ya. Percaya adanya kode dan kodar. Iya, percayanya. Kamu sendiri kan udah tahu kan percaya adanya kode dan kodar.
Siapa sih yang nggak takut adanya hari kiamat kan? Pokoknya kita harus lebih-lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirik sama orang. Pokoknya kita harus lebih bersabar lagi menghadapi hal apapun. Menurut kamu ada yang dipertanyakan lagi atau tidak? Enggak, udah cukup. Mungkin kakak mau nambahin beberapa materi dari virus ini, cara penanggulangannya atau? Kalau sesuai tema yang saya berikan tadi, ciri dan tanda keimanan. Nah, kita ini ya pada saat pandemi saat ini nih, kita malah tuh harus meningkatkan keimanan kita. Jangan mudah ya kita boleh takut sama virus itu, tetapi jangan jangan terlalu jangan terlalu panik. Jangan terlalu seagresif. Oh, kita takut sama virus ini, jadi kita harus melupakan perintah-perintah yang Allah berikan gitu. Justru kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar kita berdoa, mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa semoga bumi kita ini, negara kita ini telah usai gitu dari pandemi COVID-19 ini. Ya gitu sih menurut saya. Jadi kita tuh harus membuat kekebalan iman kita tuh semakin tinggi gitu. Jangan semenjak ada virus ini iman kita tuh jadi turun. Jangan kan. Pandemi COVID-19 ini juga kan datangnya dari yang di atas. Mungkin yang di atas ini mencoba menguji kita nih harus gimana, diuji tuh kita kuat atau tidak. Nah, Allah menguji kita tuh di luar batas kemampuan kita sendiri. Jadi tuh kita tuh pasti bakal bisa gitu melewatin pandemi 19 ini dengan cara ya kita harus banyak-banyak yang tadinya malas-malasan sholat, jadi harus rajin sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga tuh kan setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya ya. Pasti di balik semua ini tuh pasti ada hikmahnya, hikmah yang telah Allah berikan. Cuman kan kita nggak tahu kapan dan bagaimana prosesnya. Kita juga merasakan hikmahnya itu juga kadang tuh terlewatkan gitu. Padahal udah ada hikmahnya, cuman kita tidak merasakannya. Gitu sebenarnya. Menurut kamu sendiri gimana tentang COVID-19 ini? Menurut iya kan ya banyak sih, apalagi seorang mahasiswa, pelajar kan banyak kan yang melakukan belajar daring gitu. Menurut kamu sendiri gimana merasakannya belajar daring itu gimana? Sebelumnya belum pernah dilakukan. Mungkin bagi yang pengetahuan soal IT-nya kurang, mungkin agak kesulitan ya dalam belajar daring ini, apalagi tingkat pemahaman tidak diajarkan langsung oleh guru, kita nggak ngeliat langsung gitu. Mungkin pemahamannya kurang, bukan masalah pemahaman juga sih, pasti kan dari segi apapun, mungkin terhalang sinyal, yang rumahnya jauh atau bagaimana, itu pasti ya agak sedikit sulit gitu kalau belajar di rumah. Tapi ya enaknya kalau belajar di rumah kita bisa lebih santai gitu. Iya, saya juga sendiri merasakan ya, karena saya seorang mahasiswa, juga sendiri merasakan sebenarnya ada enaknya, ada enggaknya sih. Soalnya kan ini juga demi keselamatan kita sendiri. Menurut saya sih kalau enaknya ya kita tuh kayak lebih santai mengerjakannya. Terus kalau ada waktu kita bisa membantu orang tua, kalau misalnya jam kuliahnya renggang gitu kan. Terus kalau nggak enaknya tuh kalau masalah sinyal, kita sulit gitu ya. Hujan sinyalnya hilang, mati lampu sinyalnya hilang, kadang tuh gitu. Tapi para dosen juga bisa mengerti sih gimana keadaan kita saat ini yang keterbatasan sinyal. Juga terima kasih buat para dosen yang udah ngebimbing kita dalam proses ini pembelajaran daring ini gitu. Gimana menurut kamu, cukup? Ya menurut saya sekian sih dari tema saya kali ini, yaitu tentang ciri dan tanda keimanan.
Mohon maaf apabila saya ada salah kata, dan adik saya juga minta maaf jika ada salah perkataan yang disengaja ataupun tidak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.